Baik, eee, sebelum saya memulai ingin saya sampaikan bahwa, perlu kita ingat bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan pada manusia. Sehingga, di awal ketika penyakit ini kita ketahui, virus penyebabnya kita sebut sebagai novel coronavirus. Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini akan selalu berkembang seiring dengan berlangsungnya epidemi. Dan informasi yang digunakan dalam presentasi ini adalah situasi terkini yang ada, yang kemungkinan akan bisa berubah di masa mendatang. Nah, eh, pada siang ini, pembicaraan kita akan saya bagi dalam lima hal. Yang pertama dalam mengenai mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Pada siang ini pembicaraan ini akan saya bagi pada 5 hal saja ya, supaya lebih terfokus dan sebenarnya lebih karena saya bukan ahlinya ahli begitu. Jadi kita batasi saja pada 5 hal itu yang nanti juga akan kita perkaya dengan diskusi yang dilakukan. Yang pertama adalah pengertian dari pandemi, epidemi, dan outbreak. Ya, karena judul kita adalah aspek epidemiologi pada pandemi. Kemudian gambaran klinis ya dari COVID ini nanti gambaran klinis pada hal yang mendasar saja. Jadi penyakit ini kita mengenal agennya itu apa, kemudian gejala yang paling banyak muncul itu apa, faktor risikonya apa. Jadi hal-hal yang sifatnya basic saja. Kemudian bagaimana sebaran pandeminya, strategi to respond, dan yang terakhir ini sebenarnya bagian dari respon kita terhadap pandemi ini, tetapi nanti karena banyak hal yang perlu dibicarakan, saya pisahkan dalam pandemi dan undang-undang karantina. Jadi kurang lebih itu nanti yang akan menjadi bahasan pada siang ini. Nah, saya mulai dari pengertian, ya, pengertian pandemi, epidemi, dan outbreak. Ya. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pandemi? Ya, apa yang dimaksud dengan epidemi dan apa yang dimaksud dengan outbreak? Nah, karena ini adalah ada gambaran yang mulai dari yang kecil, kemudian agak besar, dan yang paling besar, maka saya akan mulai dari yang paling kecil dulu dengan outbreak. Outbreak, apa yang dimaksud dengan outbreak? Outbreak adalah peningkatan kasus yang nyata, yang sering kali sebenarnya kecil, ya, tetapi jumlah kasus yang terjadi itu melebihi dari yang diharapkan. Nah, ketika penyakit ini baru pertama kali muncul, maka outbreak itu akan lebih mudah terlihat. Karena jumlah penyakit yang diantisipasi disebabkan oleh penyakit ini adalah 0. Ya, jadi karena sebelumnya tidak ada.
Nah, untuk penyakit-penyakit yang endemis, untuk mengatakan itu outbreak, tentunya ada parameter-parameter yang akan kita gunakan. Kata kunci yang penting dalam outbreak itu adalah small but unusual. Jadi sebenarnya kasusnya kecil, tetapi kasus itu tidak biasanya terjadi. Kemudian epidemi. Epidemi itu adalah outbreak di wilayah geografis yang lebih luas. Nah, epidemi ini terjadi karena upaya containment ya atau upaya untuk menahan penyebaran dari outbreak tadi tidak memadai atau terlambat. Dalam kaitan dengan COVID-19 ini, ketika orang-orang di tempat-tempat di luar Wuhan mulai menunjukkan hasil positif untuk infeksi dengan SARS-CoV-2, pada saat itulah sebenarnya epidemi sudah terjadi. Nah, dari sini kata kunci yang penting itu adalah bigger and spreading. Ya, jadi lebih luas, lebih banyak, ya, lebih besar dan lebih luas karena sudah ada penyebaran. Nah, yang terakhir adalah pandemi. Pandemi ini sebenarnya berasal dari kata pan dan epidemi. Jadi pan menyeluruh dan epidemi. Jadi epidemi yang menyeluruh. Nah, menyeluruhnya di mana? Ya, apa yang dimaksud? Jadi pandemi ini adalah epidemi yang menyebar ke banyak negara atau wilayah di dunia. Beberapa ahli epidemiologi mengklarifikasikan bahwa sebenarnya pandemi ini adalah dikatakan pandemi itu jika penyakit ini bertahan di beberapa daerah yang baru terkena melalui transmisi lokal. Jadi ada parameter transmisi lokal untuk menyebut sebagai suatu pandemi. Nah, pandemi ini adalah tingkat darurat kesehatan global tertinggi dan menandakan wabah yang luas yang melanda di berbagai wilayah di dunia. Ini sesuai dengan International Health Regulation 2005. Nah, dengan demikian, kata kunci yang penting dari pandemi ini adalah internasional and out of control. Ya, karena tidak terkendali. Nah, itu tadi bagian yang pertama. Kemudian bagaimana gambaran klinis dari COVID-19 ini? Ya, nama resmi dari penyakit ini adalah Coronavirus Disease 2019, sehingga sebenarnya COVID-19 ya, tapi karena kita di Indonesia mungkin lebih enak juga kalau menyebutnya COVID-19. Virus penyebabnya adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus yang generasi yang kedua. Mengapa diberi angka 2? Karena virus ini mempunyai gambaran yang sangat mirip sifat-sifatnya dengan coronavirus yang menyebabkan SARS menyebabkan pandemi pada tahun 2003. Nah, ini adalah virusnya, ya, SARS-CoV-2 atau 2. Ini berasal dari binatang, ya. Tetapi bagaimana proses penularan dari binatang ke manusia masih dalam penelitian. Ya, pada kuliah yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Prof. Edik, hal ini ada kaitannya dengan perubahan iklim atau lingkungan, ada beberapa binatang yang diduga menjadi perantara dari virus ini untuk bisa menyebar atau menular kepada manusia. Pada manusia, ini ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Yaitu dengan ditemukannya penderita pneumonia dengan gejala-gejala atau yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, SARS-CoV-2 ini, SARS-CoV-2 ini merupakan strain baru virus corona yang belum pernah ditemukan pada manusia, sehingga di awalnya disebut sebagai novel coronavirus, tetapi kemudian sudah diberi nama resmi, namanya adalah SARS-CoV-2. Secara genetis ini memiliki kedekatan dengan SARS-CoV yang menyebabkan SARS
atau Severe Acute Respiratory Syndrome pada tahun 2003. Nah, apa gejala dari seseorang yang terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 tadi atau yang sudah mengalami COVID-19 tadi? Gejala utamanya itu adalah ada demam, ada batuk, ada sesak napas, dan kemudian ada juga keluhan rasa lelah. Ya. Gejala lain adalah pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan kadang-kadang diare. Masa inkubasi dari COVID-19 ini adalah 1 sampai 14 hari dengan median 5 hari. COVID-19 bisa terinfeksi, seseorang bisa terinfeksi SARS-CoV-2 mengalami COVID-19, tetapi tanpa gejala atau yang sering disebut sebagai asimptomatis. Nah, pada kondisi yang berat, gejala yang dominan adalah pneumonia dan bisa terjadi kegagalan pada fungsi multi organ. Sekarang bagaimana transmisinya? Ya. Penularan dari orang ke orang tadi kan karena dia awalnya dari hewan kepada manusia, masih belum diketahui binatang apa yang diduga menjadi penyebar dan sebagainya. Nah, kalau dari orang ke orang, ya, yang sudah diketahui penularannya adalah dari air liur atau cairan hidung dalam bentuk partikel kecil atau droplet yang mengandung SARS-CoV-2 dan dikeluarkan waktu batuk atau bersin atau berbicara. Ya. Atau penularan ini bisa terjadi dengan kontak erat dengan penderita COVID-19. Bisa juga terjadi dengan kontak dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi SARS-CoV-2. Belum ada data yang menunjukkan adanya penularan fekal oral. Ya, jadi kata kunci pada transmisi ini adalah ada droplet, ada kontak, kemudian ada pomade. Ya. Nah, bagaimana manifestasi klinis dari COVID-19 ini? Ya, 80% penderita itu menunjukkan gejala yang ringan. Nah, gejala yang ringan itu apa? Gejalanya bisa muncul apa saja, tetapi tidak disertai dengan pneumonia, atau jika ada pneumonia, ini sifatnya adalah ringan. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi pneumonia ini? Ya, biasanya ada keluhan sesak. Nah, kalau tidak sesak, ya, maka tidak ada pneumonia. 15% dari penderita ini mengalami sakit yang berat sehingga dia memerlukan oksigen, dan 5% nanti akan mengalami kondisi yang kritis sampai memerlukan alat bantu pernafasan atau ventilator. Di awal, case fatality rate dari COVID-19 ini hanya berkisar sekitar 3%. Tetapi data di WHO Situation Report sampai dengan kemarin, ya, per 21 April 2020, CFR ini besarnya sudah 6,8%. Jadi semakin banyak kematian yang terjadi pada penderita COVID ini. Selain ada yang memiliki gejala yang ringan, ya 80%, banyak juga penderita COVID yang asimptomatis. Nah, ini angkanya bermacam-macam. Kalau berdasarkan data yang dirilis ya dari kasus-kasus di Cina, angka asimptomatis ini sekitar 1,2% saja. Jadi tidak terlalu banyak, tetapi justru ini bisa mempunyai arti epidemiologi yang besar karena dia orang tidak merasa sakit, ya, merasa sehat-sehat saja, tetapi sebenarnya bisa menjadi sumber infeksi untuk lingkungannya.
Nah, apa faktor risiko dari COVID-19 ini? Ya. Yang perlu diingat bahwa nomor satu, setiap orang bisa tertular COVID-19. Ya. Jadi jangan sampai ada stigma, ya, menstigma yang terinfeksi adalah yang begini-begini dan sebagainya, ya. Karena pada dasarnya setiap orang bisa tertular COVID-19. Ya. Nah, bagaimana cara penularannya atau apa kondisi-kondisi yang membawa risiko terjadi penularan tadi? Yang pertama adalah mengunjungi daerah dengan transmisi COVID-19, kontak erat dengan penderita COVID-19, ya, ini merupakan faktor risiko yang utama ya di dalam terjadinya COVID-19 pada seseorang. Tidak banyak kasus pada anak-anak, dan kalau ada biasanya sakitnya ringan. Ya, berdasarkan data di Indonesia, hanya ada beberapa saja kasus pada anak-anak. Selebihnya adalah pada usia yang lebih dewasa. Belum ada informasi terkait infeksi terhadap ibu hamil. Nah, kita mengenal juga ada orang-orang dengan komorbid tertentu ya yang akan berpeluang untuk mengalami sakit yang berat. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang-orang dengan usia lanjut, memiliki kondisi medis ya atau komorbid penyakit-penyakit kronis, diabetes, hipertensi, gangguan kardiovaskular, penyakit paru kronis, dan riwayat keganasan. Nah, orang-orang yang dengan kondisi penyakit tidak menular ini, penyakit kronis ini, apabila terinfeksi virus SARS-CoV-2 akan berpotensi untuk mengalami kondisi yang berat. Nah, demikian tadi mengenai gejala gambaran klinis dari COVID-19. Kemudian kita masuk pada pembicaraan yang ketiga mengenai sebaran pandemi. Ya. Kalau pada tanggal 11 Maret 2020 pada saat diumumkan terjadinya pandemi, ini sekitar 88 negara di luar Cina yang melaporkan kepada WHO terjangkit COVID-19, maka berdasarkan peta ini bisa diketahui bahwa dari tanggal 15 April 2020 sampai 21 April 2020 ya 21 April 2020 ini sudah terjadi pada banyak negara ya, jauh lebih penyebarannya sangat luas ya. Nah, terjadi 2.314.621 orang yang terkonfirmasi ya. Kemudian CFR-nya 6,8%, berarti ada 157.847 orang yang mengalami kematian. Kemudian 212 negara terjangkit, melaporkan terjangkit. Dan dari 212 tadi terdapat 181 negara dengan transmisi lokal. Nah, 10 negara terjangkit dengan kasus konfirmasi tertinggi itu adalah yang pertama Amerika Serikat, kemudian Spanyol, Italia, Jerman, Inggris, Perancis, Turki, Cina, Iran, dan Rusia. Sedangkan di wilayah ASEAN, konfirmasi kasus tertinggi ada di Singapura, kemudian Indonesia, ya, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Ya.
Ini di Indonesia sebarannya, kalau kita lihat hampir semua, sudah seluruh provinsi melaporkan ada kasus terkonfirmasi, tetapi jumlahnya yang berbeda-beda. Namun sebagian besar ini sudah termasuk di dalam zona merah. Kalau di peta yang ada di situasi terkini COVID-19 yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, pembagiannya kurang dari 2 kasus, 2-4 kasus, 5-24 kasus, dan lebih dari 24 kasus, maka sudah semakin banyak provinsi yang melaporkan lebih dari 24 kasus. Yang kurang dari 2 kasus ini terjadi di Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur ya ini. Waduh, geografinya tidak bagus ini. Kemudian yang antara 5-24 kasus ini ada di Aceh, kemudian beberapa provinsi di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, di Maluku Utara kurang dari antara 2-4 kasus, kemudian di Papua Barat itu juga kasusnya antara 5-24 kasus. Dari jumlah orang yang diperiksa 43.749, sebanyak 6.760 ini dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Dari 6.760 tadi yang dinyatakan sembuh 747 dan yang meninggal 590. Dengan demikian CFR-nya sekitar 9%. Dari yang diperiksa sebanyak 36.989 ini dinyatakan negatif menderita COVID. Hasil pemeriksaannya negatif. Ini bisa terjadi karena negatif itu artinya sudah sembuh atau memang dari pemeriksaan konfirmasinya negatif. Jadi bukan penderita. Nah, saya ambil kasus di provinsi karena kebetulan Surabaya ada di Provinsi Jawa Timur, maka ini data di Provinsi Jawa Timur sampai dengan 15 April 2020 ya. Ini dibedakan antara kasus di Surabaya yang warnanya lebih gelap dan kasus di luar Surabaya. Jadi kasus-kasus di Surabaya itu mendominasi kasus-kasus positif yang ada di Provinsi Jawa Timur. Makanya Surabaya bersama dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo ya, sebagai daerah yang terhubung dengan Surabaya, ini mengusulkan pembatasan sosial berskala besar dan sudah disetujui oleh Menkes untuk bisa menerapkan PSBB. Ini sebaran di masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur ya, dari 499 kasus pada tanggal sampai dengan 15 April 2020 ada 499 kasus ya, yang terbanyak adalah di Surabaya. Ini sebarannya di masing-masing kabupaten kota. Nah, ini ada 5 kabupaten kota yang belum ada kasus COVID-19 terkonfirmasi, yaitu di Sumeneb, di Sampang, di Kota Mojokerto, di Ngawi, dan di Kota Madiun. Belum ada kasus confirm. Grafik ini adalah menggambarkan bagaimana proporsi kasus COVID-19 menurut kelompok umur. Ya, kalau tadi secara teoritis kasusnya jarang pada anak-anak, ini di Jawa Timur juga ditemukan 1,8% pada umur 0,9 tahun, tapi ini tetap agak sedikit lebih banyak daripada yang umur 80 tahun. Nah, ini kalau lansia kita jumlahkan mulai umur 60 sampai lebih dari 80 ini kita jumlahkan, jumlahnya
besar, tetapi masih tetap lebih besar pada kelompok umur 40 sampai 49 tahun, itu ada 25,1%. Berikutnya 50 sampai 59 tahun, ini 24,4%, hampir perbedaannya sedikit saja. Ya. Ini catatannya umur kasus positif termuda pada umur 7 bulan dan tertua pada umur 82 tahun. Kasus terbanyak pada kelompok umur 40 sampai 49 tahun, 25,1%. Ini kalau kita lihat proporsinya laki-laki dan perempuan, ternyata laki-laki lebih banyak mengalami terinfeksi COVID-19 dibanding dengan perempuan, 59% dibanding dengan 41%. Ini kalau kita bagi menurut umur dan jenis kelaminnya, ternyata pada umur 40 sampai 49 tahun, ini pada kelompok yang perempuan lebih banyak, tetapi pada kelompok umur yang laki-laki justru 50 sampai 59 tahun. Ya. Oke, baik. Nah, itu tadi sebaran pandeminya, mulai dari situasi global, situasi di Indonesia, dan situasi di Jawa Timur. Sekarang, bagaimana strategi merespon pandemi COVID-19 ini? Ya, tujuan dari strategi global ya untuk merespon terhadap COVID-19 ini adalah memobilisasi semua sektor dan unsur di dalam masyarakat ya untuk bersama-sama terlibat di dalam upaya mencegah terjadinya kasus melalui beberapa kegiatan, nanti di belakang akan kita diskusikan, kemudian mengontrol atau mengendalikan sporadik cases dan klaster ya yang terjadi di komunitas, kemudian mensupresi komunitas ya melalui beberapa tindakan, mengurangi mortalitas yang terjadi, dan mengembangkan vaksin dan terapi yang efektif dan aman ya untuk digunakan. Ini masih dalam tahap penelitian. Nah, ini kita coba bahas ya. Preparedness and response-nya ini ada 3 hal yang penting, yaitu containment, tujuannya adalah untuk memutus rantai transmisi ya. Jadi containment ini menahan sedemikian rupa ya supaya ini tidak bertambah luas. Kemudian yang kedua adalah community mitigation ya, mengurangi dampaknya di masyarakat. Ini tujuannya adalah memperlambat penularan, kemudian menurunkan morbiditas dan mortalitas, melindungi kelompok yang paling rentan, dan upaya preparedness dan respon yang ketiga adalah melalui risk communication. Ya, ini containment ya dilakukan dengan cara apa? Dengan deteksi dan diagnosis dini, kemudian dengan pengobatan pasien, dengan isolasi, dengan kontak tracing, dengan mengelola kontak ya, dan dengan melakukan karantina. Ya, ada di sini disebutkan ada isolasi dan ada karantina. Perbedaannya adalah isolasi itu adalah mencegah supaya orang yang sakit tidak menularkan kepada orang yang sehat, sedangkan karantina ini adalah mencegah orang yang berisiko ya, untuk tidak tertular oleh penderita. Nah, yang penting di dalam containment ini yang perlu saya beri
apa namanya, penekanan itu adalah terkait dengan kegiatan surveillance ya, kemudian kegiatan yang sering disebut sebagai 3T, tes, treat dan track ya. Jadi melakukan pengetesan, kemudian mengobati dan kemudian melakukan tracking atau penelusuran. Ya, sistem surveillance dari COVID ya, kita mengenal ada 4 kelompok yang harus terus dipantau, yaitu pelaku perjalanan, ya, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari negara-negara yang terjangkit atau wilayah lokal transmission yang terjangkit COVID-19. Kemudian kita kenal juga ada kelompok yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini adalah seseorang yang tidak merasakan atau tidak menunjukkan gejala, ya, dan memiliki resiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara kontak fisik atau berada dalam satu ruangan dengan penderita COVID yang terkonfirmasi. Nah, jadi orang tanpa gejala ini bukan orang asimptomatis, ya. Jadi bukan terkonfirmasi tetapi tidak ada gejala, ya. Namun adalah orang yang memiliki resiko untuk tertular, ya, karena kontak dengan orang yang COVID positif, ya, karena dia merawat orang atau berada di dalam satu ruangan dengan orang yang COVID positif, kemudian orang tadi tidak memiliki, sedangkan orang tadi tidak memiliki gejala. Nah, kemudian kelompok yang ketiga adalah ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu orang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, dan batuk. Tetapi penderita orang yang termasuk di dalam ODP ini tidak menunjukkan gejala sesak. Sedangkan PDP atau pasien dalam pengawasan itu adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan akut ya atau ISPA dengan gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan seperti batuk ya, kemudian sakit tenggorokan, pilek ya, ada sesak ya, ada sesak. Nanti tergantung dari sesaknya tadi kita bisa mengklasifikasikan apakah dia pneumonia ringan, sedang atau berat. Ya, itu yang surveillance. Nah, tes ini juga dilakukan kita mengenal ada tes rapid test ya. Ini yang dilakukan pada orang-orang tanpa gejala ya atau orang-orang dalam pemantauan atau bisa juga orang-orang dengan PDP. Kalau hasilnya 2 kali reaktif, ya 2 kali pemeriksaan menunjukkan reaktif, maka kemudian dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan melakukan swab untuk diperiksa real time PCR. Nah, sesudah dites tadi kepada orang-orang yang diketahui positif, jika ada gejala diterapi ya dengan pengobatan ya atau tindakan lain yang dilakukan. Nah, kalau sudah ketemu confirm positif, kemudian dilakukan kontak tracing. Ya. Tracing pada orang-orang yang telah kontak dengan kasus positif tadi. Oleh karena itu, tes, treat, dan track ini merupakan satu kesatuan. Ya. Nah, sistem surveillance ya ini dilakukan dengan banyak cara.
Ya, ini antara lain yang dilakukan di Universitas Airlangga ini untuk memantau kondisi dari sivitas akademikanya. Ini juga sudah dikembangkan sistem surveillance ya. Nah, sistem surveillance yang dikembangkan di Universitas Airlangga ini bisa memantau dinamika kasus tadi, karena setiap orang yang terdata di dalam mengisi di dalam surveillance tadi terhubung dengan identitasnya itu bisa dipantau, identitasnya itu tercatat sehingga jika mengalami perubahan seseorang itu diminta untuk memasukkan datanya kembali dan sehingga bisa diketahui bagaimana dinamika dari kasus. Kasus OTG, ODP, dan PDP ini adalah kondisi dinamis, ya. Orang yang OTG hari ini belum tentu besok akan tetap OTG, bisa saja dia menjadi ODP, menjadi PDP, atau bahkan mungkin menjadi kasus yang terkonfirmasi. Nah, OTG, PDP, dan OTG, ODP, dan PDP ini juga bisa saling tidak terkait. Ya, misalnya demikian, seseorang ada yang pulang dari Jakarta, ya mudik dari Jakarta, kebetulan teman satu pekerjaannya mengalami adalah seorang yang terkonfirmasi positif. Ya, ketika dia kembali ke tempat asalnya, maka orang tadi statusnya adalah OTG karena dia mempunyai riwayat kontak dengan orang yang confirm, tetapi tidak ada gejala. Kalau dia ada gejala, dia masuk di dalam ODP atau PDP tergantung dari derajat gejala dan jenis gejala yang muncul. Nah, bisa juga OTG tadi berasal dari orang-orang yang terjadi atau confirm-nya itu adalah di lokasi tersebut. Jadi sebenarnya dalam tanda petik ada OTG yang berasal dari local transmission, ada juga OTG dalam tanda petik ya yang berasal dari wilayah di luar wilayahnya. Nah, masih tentang preparedness and response, kita masuk pada community mitigation. Ya, community mitigation ini bisa dilakukan di individu, di komunitas maupun di lingkungan yang di lingkungan. Ya, komunitas kalau di individu apa yang dilakukan? Ya, ini dengan melakukan isolasi atau melakukan karantina ya di rumah. Social distancing tadi dengan meniadakan mass gathering, penutupan sekolah, dan penutupan bisnis. Sedangkan di lingkungan, ini dengan cara disinfeksi secara rutin permukaan yang sering dijamah. Tetapi penyemprotan ini menurut WHO dianggap tidak terlalu efektif. Nah, sedangkan social distancing ini juga harus diikuti, sebenarnya bukan kalau menurut WHO, yang penting itu adalah physical distancing tadi, physical distancing. Karena hubungan sosial tadi seharusnya tidak dijauhkan, ya, tetapi harus diberi jarak secara fisik ketika kita melakukan hubungan sosial tadi. Ya. Nah, apa tujuan mitigasi masyarakat pada pandemi COVID-19? Ya, ini adalah kurva yang saya rasa sudah sangat familiar ya. Yang puncak yang berwarna ungu tua ini adalah kasus-kasus yang muncul jika tidak dilakukan intervensi. Ya. Kalau tidak dilakukan intervensi, ya dia akan mencapai puncaknya, kemudian dia akan menurun. Nah, masalahnya ya, ketika kasus tadi terus meningkat, ya, ini harus diperhitungkan juga dengan kapasitas Fasiankes yang ada.
Karena bisa saja kalau dia terus meningkat, ya, terus meningkat, maka ya bisa jadi ya pada kondisi yang di atas garis batas ambang kapasitas Fasiankes ini, orang-orang yang sakit tadi menjadi tidak dapat tertampung di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Nah, sehingga ini yang kemudian dapat menyebabkan kematian yang sangat besar. Ya, jadi seperti apa namanya kasus di Italia itu terjadi ketika kasus tadi meningkat dengan sangat cepat, terus meningkat, itu sudah di atas ambang kapasitas Fasiankes. Nah, harapannya mitigasi pada masyarakat dengan meniadakan mass gathering, penutupan sekolah, penutupan bisnis tadi, ya, maka kurva ini ya yang dulunya runcing diharapkan menjadi melandai. Nah, karena dia landai, ya, maka ya, kapasitas Fasiankes ini tidak akan terlewati ambangnya, sehingga kasus-kasus tadi banyak kasus-kasus yang berat masih dapat dirawat di pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Ya. Nah, apa intervensi yang dilakukan? Ya, intervensi yang bisa dilakukan. Tadi kan tes, kemudian treat, ya, dan terakhir adalah track. Tracknya antara lain melalui kegiatan surveillance, tesnya dengan dari hasil kegiatan surveillance dilanjutkan dengan tes, ya, rapid test, sampai pada tes konfirmasi. Nah, intervensinya bagaimana kemudian? Treatnya dilakukan treatnya bagaimana? Ya. Nah, intervensi ini bisa dilakukan dengan pengobatan, bisa juga dengan tanpa non pharmaceutical intervention atau NPI. Nah, yang pharmaceutical intervention ini dilakukan melalui pemberian vaksin, ya. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan, dan obat ini juga masih belum ada obat yang khusus. Meskipun apa namanya Badan POM sudah menerbitkan formulatorium, ya, tetapi ini masih tetap juga lebih banyak pada belum diakui sebagai apa namanya pengobatan yang untuk prompt treatment-nya. Nah, maka yang perlu kemudian dikembangkan karena intervensi yang pharmaceutical tadi belum ada, ya, maka yang perlu dikembangkan adalah justru non pharmaceutical intervention dengan cara karantina mandiri, isolasi mandiri, social distancing yang diikuti physical distancing, kemudian penerapan etika batuk, respiratory etiquette, dan dengan melakukan tindakan hand hygiene. Ya. Non-pharmaceutical intervention itu adalah tindakan untuk memperlambat penyebaran suatu penyakit yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain pemberian vaksinasi dan minum obat. Ya. Diharapkan dapat menunda efek akibat pandemi, sehingga memberikan waktu untuk mempersiapkan kebutuhan dan daya respon dan kapasitas intervensi medis tadi di kurva tadi, supaya tidak melampaui ambang batas fasilitas pelayanan, kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian tujuannya adalah mengurangi jumlah orang yang terekspos sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan kasus. Dan yang terakhir adalah menurunkan tingkat kematian. Nah, non-pharmaceutical intervention tadi dapat dilakukan secara personal, ya, masing-masing individu melakukan sendiri, bisa juga di komunitas, ya. Nah, yang di komunitas itu adalah dengan social distancing yang diikuti physical distancing, kemudian karantina wilayah, dan pembatasan sosial yang berskala besar.
Ya, itu tadi yang terkait dengan intervensinya. Nah, yang terakhir ini adalah sebenarnya ini kan bagian dari non pharmaceutical intervention ya, tetapi ini dibahas tersendiri ya, karena di Indonesia ini kaitannya dengan di Indonesia ya. Sejak tahun 2018 Indonesia sudah memiliki undang-undang kekarantinaan kesehatan yang tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ini lahir untuk merespon adanya International Health Regulation. Nah, di dalam Undang-Undang karantina, Undang-Undang kekarantinaan kesehatan atau Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tadi dikenal ada istilah karantina rumah sakit, karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar, dan karantina di pintu masuk. Ya. Nah, yang karantina di pintu masuk ini yang dilakukan oleh pemerintah di pelabuhan, bandara, atau pos lintas batas negara yang dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan. Penanggung jawab karantina ini adalah pemerintah pusat, ya, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan karantina di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu. Ya, pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah. Penetapan karantina ini harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya oleh pusat dan daerah. Oleh karena itu, ya, yang kaitannya dengan COVID-19 ini adalah pembatasan sosial yang berskala besar. Ya. Ini disampaikan di dalam peraturan pemerintah. Jadi ini turunannya dari undang-undang tadi, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskalan virus coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ini karena adanya terkait dengan status bahwa di Indonesia saat ini kondisi COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana mekanisme PSBB tadi? Nah, ada tahapan ya. Pemda mengajukan usulan dan pertimbangan. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangan epidemiologis, pertimbangan besarnya ancaman efektivitas, dukungan sumber daya, pertimbangan dukungan sumber daya, pertimbangan teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pemda yang pemerintah daerah yang mengajukan usulan pembatasan sosial berskala besar tadi mengajukan ke Kementerian Kesehatan, ya, kemudian nanti akan dibahas bersama dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 disetujui atau tidak, kemudian Menteri Kesehatan akan memberikan keputusan. Nah, kriterianya apa yang digunakan? Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau di negara lain. Ya. Jadi ada penularan ke 2 atau 3 generasi. Nah, pembatasan sosial berskala besar tadi minimal meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, pertimbangannya adalah kebutuhan pendidikan, mana saja yang harus dibatasi tadi dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, ibadah penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Ya. Nah, ini kalau WHO mengatakan ini bukan saatnya untuk takut, tetapi saatnya untuk mengambil tindakan untuk mencegah infeksi tadi dan menyelamatkan kehidupan, maka
jadilah garda terdepan melawan COVID. Ya, jadi garda terdepannya ini sebenarnya adalah masyarakat. Jadi kita ini, ya caranya gimana? Work from home, social and physical distancing, kemudian menerapkan etika batuk, hand hygiene, ya menerapkan hand hygiene, terus kemudian school from home, ini beribadah di rumah dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya kita untuk dapat menjadi garda terdepan melawan COVID. Ya, jadi karena kita itu adalah garda terdepan, maka kita harus kuat, kita harus benar, kita harus mempunyai kekuatan yang besar, harus menerapkan strategi dengan baik. Ya, nah strateginya itu antara lain itu tadi, ya ini semua supaya tidak terjadi kasus. Nah, karena kalau kasus tidak terjadi, maka petugas kesehatan tidak akan kewalahan untuk menangani kasus-kasus yang masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak Meli. Terima kasih kepada Ibu Atik. Terima kasih untuk presentasinya kepada Dr. Atik. Sesi tanya jawab akan segera dimulai. Kepada peserta yang menggunakan PC atau laptop, menu raise hand terdapat pada menu participants di kanan bawah. Sementara untuk pengguna smartphone, menu raise hand ada di menu more pada kanan bawah layar. Saya akan meng-unmute bagi peserta yang sudah raise hand dan akan menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Sekali lagi, kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan untuk menggunakan menu raise hand, di mana untuk pengguna PC atau laptop, menu tersebut ada di menu participants yang ada di bagian kanan bawah. Sementara bagi pengguna smartphone, menu raise hand ada di menu more pada kanan bawah layar. Ya, kepada Kurnia Maulani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia. Selamat pagi kepada Ibu dan juga para teman-teman sekalian. Saya ingin bertanya, jadi kan sekarang itu udah banyak berita yang menyebutkan ditemukan beberapa strain dari COVID-19 ini. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana si virus corona ini bisa berkembang menjadi banyak strain ini gitu. Dan apakah berbeda bahayanya atau seperti apa? Apa bedanya dari masing-masing strain seperti itu? Kemudian yang kedua, menurut Ibu, bagaimana cara menghentikan pandemi ini gitu? Sebelumnya mohon maaf gitu. Kalau saya agak nggak nyambung sama materinya, soalnya tadi saya keluar masuk. Jadi takutnya sudah dijelaskan, tapi saya tidak mendengar seperti itu. Jadi intinya bagaimana untuk menyelesaikan pandemi ini? Apakah kita harus menghentikan terlebih dahulu semua yang positif, baru ini tidak akan terjadi lagi penyebaran atau seperti apa? Seperti itu. Dan yang ketiga, saya beberapa waktu lalu pernah membaca artikel yang dimana menyebutkan bahwa di salah satu pengolahan limbah di Belanda itu menemukan virus corona di air limbahnya. Nah, apakah itu bisa terjadi atau tidak menurut Ibu? Dan juga bagaimana itu bisa terjadi dan apakah jika kita terkena air limbah tersebut kita bisa tertular atau seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Ini langsung dijawab atau lewat moderator? Ya, bisa langsung dijawab mungkin, Bu. Ya. Oke, baik. Tadi Ibu siapa ya? Saya Kurnia. Ibu Kurnia. Oh, Ibu Kurnia. Baik, ada 3 pertanyaan dari Ibu. Yang pertama terkait dengan strain virus, bagaimana itu bisa terjadi dan apakah itu berbahaya masing-masing? Bagaimana bahayanya? Apakah berbeda-beda? Kemudian bagaimana menghentikan pandemi? Dan yang ketiga adalah terkait dengan
limbah, ya, ditemukannya virus pada limbah. Ya, mohon maaf karena pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini di luar, tidak terkait dengan hal yang saya sampaikan, ya, dan kebetulan saya bukan ahlinya, jadi daripada saya keliru menjawab, maka lebih baik tidak saya sampaikan. Saya tidak menjawab pertanyaan ini, maksud saya seperti itu. Ya, yang pertanyaan yang kedua yang akan saya jawab, bagaimana menghentikan pandemi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa menghentikan pandemi tadi, ya, bisa dilakukan, ya, dengan tadi saya akan kembali ke share screen saya, mohon maaf. Ya, jadi respon kita, ya, terkait dengan pandemi yang terjadi, ya, supaya ini yang kita lakukan, ini semua arahnya pada akhirnya adalah untuk menghentikan pandemi ini. Nah, ini dilakukan pertama kali yang dilakukan adalah dengan melakukan containment. Containment ini menahan sedemikian rupa supaya kasus tadi tidak bertambah besar. Caranya bagaimana? Dengan cara melakukan deteksi dan diagnosis secara dini, ya, dengan pengobatan pasien, dengan melakukan pengobatan, dengan melakukan isolasi, dengan melakukan kontak tracing, dengan melakukan manajemen kontak, dengan melakukan karantina, ya, kemudian melakukan community mitigation, ya, di level individu, sosial, dan di lingkungan. Nah, semuanya tadi memang harus dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi misalnya begini, pencarian kasus yang gencar, ya, dengan deteksi dan diagnosis dini. Ini kalau tidak diikuti dengan kemampuan dari pelayanan kesehatan yang baik untuk memberikan perawatan, maka juga tidak akan ada artinya, ya, kasus kematiannya akan meningkat. Tapi dengan deteksi dini, ya, deteksi dini kita akan menemukan kasus-kasus tadi pada kondisi yang lebih awal. Kita tahu tadi bahwa sebagian besar sebenarnya kasus-kasus tadi adalah orang-orang tadi gejalanya adalah gejala yang ringan. Nah, kalau gejalanya ringan, maka dia tidak perlu dilakukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bisa melakukan isolasi, ya, isolasi mandiri, ya, kemudian melakukan isolasi mandiri, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Kemudian ini juga harus diikuti dengan kegiatan kontak tracing. Jadi orang-orang yang sudah teridentifikasi positif tadi harus dicari siapa yang telah kontak dengan kasus positif tadi. Nah, kalau kita sudah melakukan kontak tracing, maka ini nanti akan bisa mendeteksi lagi orang-orang yang mungkin tidak ada gejala, ya, para yang termasuk di dalam klasifikasi OTG tadi, apakah dia juga kemungkinan mengalami kasus yang positif atau tidak. Saya rasa itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Atik untuk jawabannya. Saya sampaikan kepada peserta sekali lagi untuk yang ingin bertanya menggunakan menu raise hand pada pengguna smartphone.
Menu tersebut ada di menu More pada kanan bawah layar. Sementara yang menggunakan PC atau laptop, menu tersebut ada di menu partisipan di kanan bawah. Ya, selanjutnya ada dari Sancaka Chaser. Ini saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Suara saya masuk? Oke. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Selamat pagi untuk Ibu Ati dan juga kawan-kawan sekalian. Di sini mungkin saya hendak menanyakan dua pertanyaan berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Atik berkaitan dengan COVID-19 ini sendiri. Dari hal-hal yang sudah disampaikan, COVID-19 yang kita ketahui bahwa memiliki morbiditas yang cukup tinggi ya. Dengan tingkat CFR-nya per 21 April ini sendiri tadi disampaikan melalui situs resmi WHO ada 6,8%. Dan jika kita membicarakan berkaitan dengan perencanaan serta respon kebijakan publik berkaitan dengan pendekatan epidemiologis, maka keabsahan data itu menurut saya juga sangat mutlak sebagai fundamental pendekatan tersebut. Dan pertanyaan saya, bagaimana kita mengkarakteristikkan data-data kesehatan di Indonesia, mana yang memiliki tingkat akurasi dan juga presisi yang ideal untuk dijadikan dasar pendekatan epidemiologis? Kemudian, apa sih sebenarnya keterkendala di Indonesia dalam mendapatkan data yang akurat tersebut? Karena beberapa spekulan juga mengatakan bahwa data Indonesia ini ada yang tidak valid, dan ada yang bilang ketinggalan, ada yang bilang jadul, dan lain-lain. Sehingga ini juga akan membuat gaduh dalam tanda kutip, membiaskan kebijakan yang diambil itu sudah tepat atau belum. Kemudian yang kedua, data yang sekarang sudah ada nih, dengan berbagai macam spekulan tadi, kemudian jika kita melihat kebijakan yang dipilih, menurut Ibu Atik, menelisik dari sektor sosiologi kesehatan dan juga sistem atau kapabilitas sistem kesehatan nasional, proyeksi ke depannya bagaimana? Apakah peak itu sendiri, peak dari grafik yang tadi ditunjukkan oleh Ibu, peak itu sendiri itu kapan akan dicapai, dan juga potensi gelombang kedua itu adakah? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tadi yang pertama menyangkut data. Ya. Jadi kan memang untuk perencanaan strategi sangat dibutuhkan data yang valid. Nah, bagaimana data yang valid itu? Ya, terus terang keluhan ini selalu dilontarkan banyak orang ya ketika ada seminar, ada pertemuan, bahkan ketika ada diskusi dengan Bappenas, isu tentang data ini juga ditanyakan. Nah, karena kita itu taunya data itu, ya kita mau tidak mau yang kita anggap valid adalah data yang dirilis oleh situs-situs yang resmi. Ya, kecuali jika kita melakukan sendiri pengamatan sehingga kita memperoleh datanya sehingga kita bisa tahu bahwa datanya yang betul adalah sekian. Nah, masalahnya juga ada beberapa selama ini yang selalu dikeluarkan itu kan data-data yang sifatnya agregat. Ya. Padahal untuk perencanaan strategi kadang-kadang data data individu, ya, data yang sifatnya individu bukan agregat tadi tetap diperlukan. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau yang agregat itu misalnya, yang OTG jumlahnya sekian, yang ODP jumlahnya sekian, ya, dan seterusnya, yang meninggal jumlahnya sekian. Nah, itu adalah data agregat. Tapi kalau data individu tadi yang saya maksud adalah apakah atau dari mana OTG tadi? OTG tadi berasal? Apakah berasal dari dia adalah kontak dari orang-orang yang confirm yang ada di wilayahnya, atau berasal dari confirm orang-orang yang di wilayah yang lain. Nah, ini kan perlu kita ketahui. Nah, makanya kontak tracing ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perencanaan strategi pengendalian pandemi ini. Ya.
Jadi kalau tadi ditanya data mana, ya mau tidak mau adalah data yang disampaikan oleh situs-situs yang resmi. Ya, itu adalah data yang valid. Yang kedua adalah data-data yang memang diambil atau dilakukan oleh peneliti sendiri. Nah, saya berharap lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas untuk menyampaikan data tadi hendaknya bukan hanya hendaknya membuka peluang seluas-luasnya, ya. Data-data tadi bisa diakses, bukan hanya data-data yang sifatnya agregat, ya, tetapi juga data-data yang sifatnya individu. Nah, ini nanti juga penting ya untuk membuat tadi prediksi-prediksi tadi ditanyakan, ya. Jadi kalau yang sekarang ditanyakan, kalau yang ini saya kaitkan dengan pertanyaan yang kedua, kurva yang saya sampaikan tadi sebenarnya bukan kurva prediksi ya, tetapi itu adalah kurva yang umum pada kondisi pandemi. Ya, jadi nanti dia akan meningkat, mencapai puncak, kemudian perlahan-lahan akan menurun. Nature-nya akan demikian. Nah, apakah kita sudah mencapai puncak atau belum? Nah, ini sangat penting validitas data tadi untuk membuat perkiraan-perkiraan itu tadi. Namun kalau melihat data yang dipublish selama ini dengan menggunakan data yang dipublish, kita mempertimbangkan berdasarkan pola yang terjadi di negara Cina, jadi kasus yang ada di Cina itu, maka kalau di Cina perkiraannya kalau untuk Jawa Timur ya kemarin sudah dicoba diprediksikan ini kira-kira akan mulai menurun itu sesudah bulan Mei, mulai menurun. Jadi mungkin pada April ini sampai akhir Mei ini nanti mungkin kalau di Jawa Timur adalah puncaknya, kemungkinan adalah demikian. Ya, ini berdasarkan data yang ada. Masih belum karena prediksi itu kan juga tergantung dari asumsi atau parameter-parameter yang kita gunakan. Ini tadi kalau hanya melihat prediksinya tadi hanya berdasarkan peningkatan kasus selama ini. Jadi sehari meningkatnya berapa dan sebagainya. Kemudian kita lihat, kita buat prediksinya menjadi seperti apa. Nah, kalau untuk nasional, saya rasa sudah banyak beredar ya. Ini yang dibuat oleh tim dari teman-teman di UI bersama Bappenas, yaitu adalah perencanaan yang bersifat nasional. Rata-rata juga disampaikan kira-kira nanti juga mulai akan menurun itu juga sekitar kalau kita tidak melakukan apa-apa ya, tidak melakukan apa-apa, nanti kan sebenarnya kasus itu akan turun sendiri. Hanya masalahnya kalau kita tidak melakukan apapun, maka kurva tadi menjadi akan sangat tajam dan itu melebihi ambang kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan layanan. Nah, yang berbahaya kan di situ sehingga angka kematiannya akan sangat tinggi. Nah, oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita melandaikan kurva tadi, begitu. Ya, jadi ada beberapa macam ya tentang kurva tadi. Kurva prediksi tadi adalah untuk memperkirakan apakah ini akan masih meningkat terus, ya itu nomor satu. Nah, kalau kondisi sekarang jawabannya adalah iya. Yang kedua, apakah ini puncak atau tidak? Ya, puncak atau tidak berdasarkan prediksi tadi juga akan bisa diketahui. Ya. Nah, prediksinya tadi banyak yang memodelkannya itu statis saja, jadi berdasarkan peningkatan kasus. Nah, harusnya dilakukan pemodelan-pemodelan yang sifatnya adalah dinamis. Nah,
untuk ini sangat dibutuhkan data-data yang valid. Jadi sekali lagi akses terhadap data ini juga menjadi sesuatu yang perlu didengar oleh pemerintah, bukan hanya data agregat yang disampaikan, tetapi juga data-data yang sifatnya individual. Data individual, ya. Jadi bukan siapa namanya, bukan, tetapi karakteristik individu sehingga bisa dilakukan dinamika bagaimana perubahan yang OTG berubah menjadi confirm tadi asalnya berasal dari mana? Apakah karena kontak dengan kasus kasus lokal atau dari yang lain? Saya rasa begitu, Pak atau Mas. Ya, Mas juga boleh, Bu. Mas juga boleh sedikit, ya. Ibu. Ya, baik. Kira-kira Ibu, kalau misalkan memang validitas suatu data itu memang penting, bahkan yang tadi sempat Ibu sampaikan, itu kan berarti menandakan, saya bisa berasumsi bahwa tidak semua orang peneliti ataupun juga pakar itu bisa mengakses data yang real itu dengan baik gitu ya. Dalam tanda kutip, mungkin masih ada barrier-barrier khusus yang harus dilewati untuk mendapatkan data tersebut gitu. Namun jika kita hanya bisa melihat output suatu data, penting tidak bahwasanya kalau kita mau menjudge bahwa data itu adalah valid, itu dilakukannya transparansi pendekatan metode surveillance kesehatan dan juga pengelolaan data yang dikeluarkan oleh lembaga bersangkutan. Iya, saya setuju. Jadi memang betul demikian ya. Jadi banyak sekali keluhan bahwa data itu tadi yang kita sama-sama tahu lah yang semua data yang dikeluarkan ini sifatnya adalah data agregat, mau di level nasional, level kabupaten provinsi, kabupaten kota, semuanya adalah data agregat, ya, data agregat. Nah, padahal dari data agregat itu kan kita hanya tahu hari ini yang confirm jumlahnya berapa, kemarin jumlahnya berapa, 2 hari yang lalu jumlahnya berapa, ya. Apakah confirm tadi tanggal disampaikan, hari ini yang disampaikan positif itu sekian. Apakah ini benar-benar berdasarkan tanggal dia mulai sakit atau tidak, kan tidak kita ketahui. Iya kan? Tidak kita ketahui. Padahal kalau kita akan memperkirakan ini kurva ini nanti ini sudah sampai di puncak atau belum, antara lain kita memerlukan membuat yang namanya kurva epidemik. Nah, itu memang sangat butuh data-data individual. Kapan seorang tadi mengalami gejala pertama kali, ini yang tidak kita ketahui sampai hari ini. Demikian. Terima kasih kepada Mas Sancaka. Selanjutnya ada Rensatino. Saya persilahkan. Halo. Suara saya bisa didengar? Iya. Silakan, ya, Pak. Selamat siang, Ibu Atik. Selamat siang. Dan juga kayaknya moderatornya ada Emil ya. Baik, jadi saya langsung ke pertanyaan saya. Yang pertama kaitannya dengan bagaimana kita melakukan pengukuran epidemiologis dan yang tepat kaitannya dengan COVID. Lebih spesifik di sini, Bu. Maksud saya, bagaimana penggunaan kurva EPI dalam COVID-19. Itu mungkin tadi saya yang tidak sempat simak, tapi saya sedikit kesulitan dalam penggunaan kurva epidemiologi untuk COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sedikit saya berbicara tentang fakta kondisi di lapangan, bahwa contoh kami di NTT sampai saat ini untuk COVID baru 1 positif terkonfirm, yaitu di Kota Kupang. Nah, kalau melihat model transmisi penularan COVID sendiri semakin tinggi
arus mudik atau pelaku perjalanan maupun OTG, PDP, dan ODP, maka semakin besar peluang suatu daerah untuk terinfeksi COVID. Nah, ada hal yang menarik di NTT, sampai kondisi saat ini walaupun pelaku perjalanan dan kriteria lainnya terus bertambah yang kalau bagi saya cukup signifikan. Namun sampai saat ini baru satu pasien yang terkonfirm positif. Itu pun yang menarik, setelah di rapid OTG-nya lebih banyak yang negatif. Nah, untuk kondisi ini bagaimana pendapat Ibu, pandangan kita secara epidemiologi kaitannya dengan kondisi yang terjadi di NTT? Karena bagi saya merasa bahwa ini transmisinya mungkin sudah berjalan di NTT, melihat kondisi perkembangan data setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga fakta di lapangan, walaupun mungkin agak sedikit keluar, tapi saya kira ada hubungannya juga dengan epidemiologi, kaitannya dengan keterbukaan informasi. Ini saya melihat pemerintah khususnya sedikit dilematis dalam hal memberikan informasi ke publik. Di satu sisi, kekhawatiran pemerintah adalah akan menciptakan kepanikan atau ketakutan yang luar biasa di masyarakat. Tapi di lain sisi, menurut pandangan saya, bahwa keterbukaan informasi itu sangat penting. Karena pengendali akan pencegahan penularan ini di masyarakat, bukan pemerintah. Pemerintah hanya pelaku untuk membantu masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan ini. Nah, maksud saya bagaimana dengan pendapat Ibu kaitannya dengan, karena ada tempat-tempat tertentu yang ya lebih simpelnya pemimpinnya melarang untuk memberikan informasi yang setransparan mungkin kaitannya dengan dinamika penularan COVID di tempat tersebut. Dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rensat. Ada 3 pertanyaan ya, tapi saling terkait semua dan ini sebenarnya ada hubungannya dengan pertanyaan dari Mas Jaka tadi terkait juga dengan data. Ya, jadi karena ketiga pertanyaan tadi saling terkait, ya, saya akan jawab jadi satu rangkaian saja. Kalau saya boleh tahu, pasien 1 positif tadi local transmission atau kasus impor, Pak? Kasus impor. Kasus impor. Kasus impor. Nah, kasus impor. Nah, ini harus diwaspadai. Kalau ini adalah kasus impor, meskipun ini kasus impor, karena ini sudah terjadi di wilayah, orangnya kan sekarang berdomisili di NTT, iya betul? Kebetulan beliau studi di Jogja, sempat pelatihan di Jakarta, dan kontak erat dengan positif terkonfirm di Jakarta. Setelah balik, positif, dan setelah di tracing sekitar ada 60. Yang menarik, separuh dari situ setelah di rapid negatif. Nah, ini yang maksud saya bahwa kondisi ini kalau menurut saya sebenarnya mungkin sudah ada transmisi lokal, tapi mendeteksinya yang mungkin lemah. Ini pendapat saya, Bu. Ya, betul. Ya, saya setuju. Jadi kan karena kasus tadi, memang kasusnya adalah impor, ya, karena dia tertular di tempat lain. Tapi karena sekarang dia posisinya ada di NTT, di Kupang, sehingga dia bisa menjadi sumber penularan untuk komunitas yang ada di sekitarnya, ya, kan seperti itu. Nah, dari hasil kontak tracing, ya, ternyata ada 60 ya tadi ya. 60 yang sudah di tracing, ternyata ketika dilakukan pemeriksaan rapid test, yang positif berapa persen? Itu yang datanya belum kami peroleh karena dia beda kabupaten, di Kupang, sedangkan saya di TTS. Oh, oke. Nah, pada prinsipnya yang dilakukan sudah betul. Jadi ketika ada satu kasus, kemudian dilakukan tracing,
terhadap kontaknya. Dari situ nanti akan bisa ditentukan apakah sudah terjadi penularan lokal atau tidak dari kasus yang awalnya adalah import case tadi. Ya, Iya, jadi betul. itu sudah betul. Nah, yang kedua, nah bagaimana sekarang terkait dengan data-data orang yang kontak tadi, ya sudah kontak tadi, kemudian sudah di tracing, nanti kan dia ada data di dinas kesehatan, ya ada data di Betul, Bu. dinas Betul. kesehatan, ya yang bisa memilahkan orang tadi statusnya adalah OTG, ODP atau PDP beserta hasil laboratoriumnya. Nah dari situ kemudian, nah ini kemudian isu yang tadi sama dengan yang diadres oleh Mas Sancaka tadi adalah bagaimana pemerintah sekarang terbuka terhadap data tadi, ya terhadap data tadi, sehingga yang para akademisi, para praktisi tadi dapat ikut berkontribusi untuk melakukan tindakan yang nyata, termasuk juga masyarakat. Misalnya begini, OTG. Nah, OTG tadi kan harusnya dia melakukan karantina mandiri. Nah, kalau melakukan karantina mandiri, kemudian dia adalah tulang punggung keluarga, bagaimana kemudian mensupport kebutuhan keluarga tadi? Ya, karena kan kalau dia dilakukan karantina mandiri kan dia mobilitasnya akan sangat terbatas untuk Betul, Bu. bekerja dan sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu ada keterbukaan informasi. Nah, keterbukaan informasi ini juga penting ya untuk tadi yang Bapak sebutkan di pertanyaan pertama tadi, bagaimana kemudian kurva epidemiknya. Nah, tadi saya sudah jawab pertanyaan tersebut untuk Mas Sancaka ya, karena kalau kita hanya berpatokan pada data agregat, maka kita tidak akan bisa mengetahui, tidak akan bisa membuat kurva epidemiologi dengan benar. Ya. Karena yang diperlukan adalah data timbulnya gejala, bukan tanggal kapan diumumkan sebagai kasus. Ya, karena ini kan kita membaca banyak ya di berita banyak kita baca keluhan-keluhan bahwa ada perbedaan atau keterlambatan atau lamanya waktu sampel tadi diambil dengan diumumkan ya waktunya panjang sekali ya. Nah ini kan menyebab ketika dia diumumkan bisa saja gejalanya ini sudah berkurang. Nah ini kan nanti membuat kurva epidemiknya kan tidak bisa kita buat dengan benar. Padahal kurva epidemik yang benar tadi adalah sebagai salah satu cara untuk bisa membuat prediksi ya apakah kasus tadi sudah mencapai puncak atau tidak dan bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang penting untuk menyelesaikan epidemi tadi. Demikian Pak Rensat yang bisa saya jawab. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Atik yang telah menjawab pertanyaan dan terima kasih kepada Pak Rensat yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya mohon maaf sebelumnya. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, itu dilakukan raise hand, di mana pengguna smartphone itu menggunakan menu tersebut pada menu more kanan bawah layar. Sementara pengguna PC atau laptop, menu raise hand-nya ada di menu participants di kanan bawah. Ini saya mohon maaf, ini bagi yang merasa mengangkat tangan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Halo, Iya, bisa silahkan. didengar ya? Iya, bisa. Ya, saya Riris dari Situbondo. Saya ingin menanyakan penemuan kasus atau deteksi dini yang baik dan penanganan pada kasus COVID dengan baik, menurut saya itu bisa menurunkan angka kematian begitu. Nah, ini kendalanya adalah pemangku kebijakan atau kepala daerah itu enggan menerima hasil yang konfirmasi positif COVID-19. Apakah ada triknya dalam ilmu epidemiologi itu bahwa penemuan kasus pada COVID ini adalah hal yang wajar begitu. Karena kan rata-rata kepala daerah itu kalau ditemukan, wah takut sekali itu, mohon triknya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kurva epidemi itu tadi Bu Ati menjelaskan dari kapan dia mulai timbul gejala. Nah, sedangkan OTG ini tidak ada gejala sakitnya, itu bagaimana memasukkan dalam kurva epidemi itu. Yang ketiga, bagaimana menurut Bu Ati ya, pandangan Bu Ati tentang istilah yang banyak beredar di di masyarakat ini yang herd immunity terhadap wilayah begitu. Apakah bisa diterapkan atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Riris dari Situbondo. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan penemuan kasus yang baik tadi perlu didukung oleh kemauan dari atau fasilitasi dari pimpinan ya untuk dapat menerima hasilnya begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu cara ya, salah satu mungkin tadi tidak terlalu saya sampaikan secara mendalam adalah komunikasi risiko. Nah, saya melihat bahwa komunikasi risiko yang dilakukan selama ini itu memang tidak optimal. Nomor 1 tidak optimal. Yang kedua, message-nya itu menjadi tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi misalnya karena kedua hal itu tidak optimal dan message-nya tidak bisa sampai dengan benar tadi, dampaknya adalah timbul stigma ya, stigma yang buruk terhadap keberadaan kasus tadi. Jadi bisa saja ini jangankan yang pandemi seperti ini, pada kondisi kasus-kasus yang penyakit itu endemis saja selalu sulit ya muncul ini declare ada outbreak dari pemangku otoritas ya pimpinan daerah ya untuk menyatakan atau declare bahwa terjadi outbreak atau terjadi kejadian luar biasa. Nah, apalagi terhadap COVID yang masih baru ini ya. Jadi penyakit ini baru dikenal lah. Ini terjadi karena komunikasi resiko ini selama ini menurut saya tidak optimal dan yang kedua message-nya banyak yang salah. Nah, mungkin juga kalau itu terjadi karena data-data tadi yang tertutup, demikian tertutupnya tadi. Ya, kalau kita lihat ya dibandingkan misalnya di Australia ketika ditemukan satu orang positif, disampaikan bahwa ada kasus yang ditemukan positif terakhir aktivitasnya adalah di mana ya. Nah, orang-orang yang kontak dengan pada tanggal ini di area itu
mohon untuk melaporkan dirinya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini kan menjadi terbuka. Nah, sehingga kejadian orang-orang yang positif tadi akan dapat diterima dengan baik, dapat diterima dengan baik. Jadi menurut saya mengapa tidak mau itu adalah karena adanya stigma. Nah, kenapa stigma? Yaitu karena tadi komunikasi risiko yang tidak optimal dan yang banyak pesan-pesan yang salah ditangkap. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan kurva epidemi untuk kasus-kasus OTG. Kalau orang-orang dengan gejala, maka tanggal yang dipetakan di dalam kurva adalah tanggal orang mengalami gejala. Nah, kalau kasus OTG harusnya di mana? Harusnya adalah tanggal diambil swab. Mengapa? Karena kalau tanggal hari ini diperiksa, keluar besok, keluar hari ini, keluar 3 hari lagi, kan sebenarnya terkait dengan material sampel yang diambil pada hari ini, hari diambil sampelnya. Maka kalau itu positif, mencerminkan atau menunjukkan itu adalah tanggal kasus tadi dinyatakan positif. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak ada, kalau ada OTG, ya tanggal kasusnya, tanggal onsetnya bisa diambil dari tanggal dikeluarkan hasil atau tanggal diumumkan. Itu yang paling jauh, karena kadang-kadang tanggal dikeluarkan hasil dengan tanggal diumumkan itu juga banyak keluhan. Tidak sama. Pertanyaan ketiga tentang herd immunity. Nah, herd immunity ini adalah kekebalan yang diperoleh pada kekebalan yang terjadi pada sekelompok orang di satu komunitas karena sekelompok orang yang sakit kemudian menyebabkan orang-orang yang lain menjadi kebal. Nah, pengebalan ini bisa terjadi secara alamiah, ya. Orang-orang tadi dipaparkan sakit atau memang dibuat seperti itu. Nah, ini menjadi tidak etis menularkan orang-orang secara sengaja ada orang yang dibuat menjadi sakit supaya dia menularkan ke orang-orang yang lain menjadi kebal. Itu kan tidak etis, ya. Oleh karena itu, cara yang dilakukan untuk mendapatkan herd immunity adalah melalui vaksinasi. Nah, masalahnya vaksin untuk COVID ini kan belum ditemukan. Jadi, ya tidak pada tempatnya kita berbicara mengenai herd immunity pada kondisi COVID ini. Karena herd immunity itu harus dengan melalui, pengebalannya adalah harus melalui vaksinasi, sedangkan vaksinnya belum ada, belum ditemukan, belum digunakan, ya. Belum ditemukan, ya. Sudah ada riset-riset yang arahnya ke situ, tetapi belum sampai pada bentuk yang bisa digunakan secara luas. Ya, demikian jawaban saya. Terima kasih, Mbak Meli. Ya, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Bu Atik untuk jawabannya. Terima kasih juga kepada Bu Riris untuk pertanyaannya. Selanjutnya, saya mohon maaf kepada para peserta yang apabila masih ingin bertanya, tapi mengingat waktu kita sudah hampir habis, maka saya akan menutup sesi tanya jawab. Adapun bila pertanyaan yang seperti pertanyaan pada pertama tadi yang tidak bisa dijawab karena bukan expertise oleh Bu Atik, kemungkinan kami ke depannya akan masih melakukan kuliah-kuliah daring dengan sesi-sesi lain yang mungkin lebih berkenaan dan narasumbernya bisa menjawab pertanyaan dari Anda, sehingga diharapkan untuk menunggu informasi lebih lanjut terhadap sesi kuliah daring tersebut. Ya, mungkin Bu Atik ingin menutup sesi ini. Halo, saya tadi tidak terlalu mendengar.
Oh, ya. Ya, saya baik. Bu Atik, mungkin sesi ini bisa ditutup mengingat waktu kita sudah hampir habis. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan untuk menutup sesi ini? Oke, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan semua yang hadir pada diskusi hari ini. Ini adalah sesi sharing di antara kita untuk saling saling memberi masukan pada kita semua bagaimana kita menyikapi kondisi pandemi COVID ini. Saya berharap hal yang saya sampaikan atau bukan hanya jadi diskusi hal yang saya sampaikan dan diskusi yang kita lakukan tadi membawa kemanfaatan untuk kita semua. Saya juga menyampaikan permohonan maaf jika selama berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi Bu Kurnia mohon maaf ada 2 pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena memang saya bukan kompetensi saya tidak di situ, mohon maaf. Ini tadi sudah disampaikan oleh moderator, mungkin topik-topik yang itu nanti akan dapat dijawab oleh atau disampaikan oleh pembicara pada kesempatan yang akan datang. Atau mungkin barangkali bisa ada hotline begitu Mbak Meli untuk yang berminat mungkin topik-topik apa gitu bisa memberi masukan sehingga lebih mudah nanti mengorganisasi acara yang topik-topiknya memang diminati oleh atau sesuai dengan kebutuhan dari audiens. Saya rasa demikian. Saya juga sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih untuk Bu Atik atas masukannya juga untuk ADPRC ke depannya. Ya, saya berterima kasih. Sebelum sesi ini ditutup, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang telah bekerja sama sehingga kuliah daring ini dapat terlaksana, kepada Indonesia One Health University Network, dan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, serta kepada para peserta, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah mau bergabung pada sesi kuliah daring ini. Adapun e-sertifikat bagi yang ingin mendapatkannya itu bisa melakukan pengisian formulir yang ada di grup chat. Ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Terima kasih. Stay at home, stay safe. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mbak Meli. Ya, terima kasih.